Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 134. Begitu Tiger masuk ke dalam ruangan itu, dia langsung menjambak rambut pria itu dan meninju di perut bagian bawahnya. Si rambut panjang berteriak kesakitan dan memaki dengan marah, "Beraninya kau memukulku. Bangsat, pukul dia." Beberapa orang yang berada di belakang baru saja akan menerjang. Tiba-tiba Tiger menendang kursi di depannya dengan satu kaki dan meraung, "Aku adalah Tuan Tiger dari Jalan Utara, bajingan-bajingan seperti kalian apa benar-benar ingin melawanku?" Hanya dengan satu raungannya saja, orang-orang itu tampak ketakutan. Apakah Anda adalah Tuan Tiger?" tanya seorang pria dengan suara gemetar. "Sepertinya iya. Aku pernah melihat Tuan Tiger dulu. Sepertinya ini memang Tuan Tiger," kata pria lainnya. Dan saat itu semua orang yang berada di sekitar tampak panik. Seorang Tiger tak ada apa-apanya di depan Kenji Sim, tetapi di depan orang-orang awam ini dia adalah seorang bos besar. "Tuan Tiger, mengapa kau di sini?" tanya si rambut panjang dengan suara bergetar. "Tiger, aku asisten Kak Herman. Kedepannya aku akan bekerja di sini. Kenapa? Apakah aku tak boleh berada di sini?" Hah? Semua orang tampak tercengang. Seorang pria terpandang seperti Tiger datang ke sini untuk menjadi asisten Herman. Sebenarnya apa latar belakang Herman ini? "Tuan Tiger, kami tidak tahu bahwa bos baru ini adalah temanmu. Maafkan kami jika kami telah menyinggungmu tadi, anggap saja hal itu tak pernah terjadi. Kalian bersujudlah dulu. Kami pergi dulu." Si rambut panjang tertawa dan ingin melarikan diri dari sana. "Sialan, semuanya berhenti." Tiger meraung dengan marah dan beberapa orang itu langsung berhenti. Mereka benar-benar tidak berani pergi. "Tuan Lee, Kak Herman, apa yang ingin kalian lakukan dengan para bajingan ini? Satu perintah dari kalian, aku akan langsung menenggelamkan mereka ke Sungai Carson." Beberapa orang yang datang bersama dengan si rambut panjang tampak begitu ketakutan. Mereka tahu Tiger adalah orang yang tak dapat disinggung. "Aku tanya kepada kalian, siapa yang meminta kalian ke sini untuk merusuh?" tanya Reva. Si rambut panjang menjawab dengan pelan, itu Hiro." Reva mengernyitkan keningnya. Dia sudah dapat menduganya. "Tiger, siapa Hiro?" "Tuan Lee, perlukan aku mengatur beberapa anak buahku untuk menangkap Hiro. Potong tangannya agar dia lebih tahu diri lagi ke depannya." Reva mengibaskan tangannya dan berkata, "Suruh mereka semua keluar." Beberapa orang itu bersama dengan si rambut panjang melarikan diri dengan tergesa-gesa seolah-olah mereka telah diampuni saja. Tiger tampak tertegun, "Tuan Lee, kau biarkan mereka pergi begitu saja. Apakah lebih baik kita langsung menemui dalang di balik layar ini?" "Reva, lupakan saja, aku akan menyelesaikan masalah ini." Bukannya Reva tidak marah, tetapi masalahnya hal ini melibatkan keluarganya jadi sedikit lebih rumit. Mudah baginya untuk membereskan Hiro, tetapi setelahnya Hana akan datang ke rumah untuk membuat masalah dan itu akan sangat merepotkan. Reva harus mempertimbangkannya sebelum melakukan sesuatu hal yang melibatkan orang tua dan keluarga Nara. Jika tidak, begitu masalahnya menjadi besar hanya akan membuat Hana terjebak dalam dilema. Setelah mengatur urusan di perusahaan, Reva pun lebih dulu pergi. Dengan adanya Tiger di sini, pekerjaan Herman juga menjadi lebih tenang. Orang-orang menjengkelkan tadi sudah pergi semua. Siapa lagi yang berani menentang Herman di perusahaan ini?
Si rambut panjang bersama dengan orang-orangnya keluar dari perusahaan dan kebetulan sekali mereka bertemu dengan Hiro yang sedang berjalan di depannya. Wajah Hiro tampak cerah seperti angin di musim semi lalu dia bertanya, bagaimana urusannya? Apakah bos baru sudah dikeluarkan? Hahaha, kalian kerja yang baik. Berapapun bos baru yang datang kalian singkirkan saja semuanya. Dan pada saat itu, si Jalang Nara mau tak mau harus meminta aku kembali untuk mengambil alih perusahaan. Si rambut panjang dengan wajah marah berlari sampai ke depan Hiro dan menamparnya. Sialan, kau bajingan. Kalau kau ingin mati, kau mati sendiri saja. Jangan seret kami. Brengsek, aku tidak mengenalmu. Bab 135. Saat Hiro mendengar tentang Tiger yang ada di lantai atas dia tampak ketakutan dan melarikan diri. Dulunya Hiro juga seorang preman jadi tentu saja dia pernah mendengar yang namanya Tiger. Bagaimana mungkin dia berani melawan Tiger? Hiro langsung menyerah sepenuhnya untuk masalah ini. Dia tidak berani membuat kekacauan jika Tiger terlibat dalam hal ini. Di bawah pimpinan Herman, perusahaan bahan obat dengan cepat memperoleh sejumlah besar bahan obat dan memasok bahan itu ke perusahaan farmasi Su. Tentu saja, dalam hal ini Tiger juga telah memberikan bantuan yang cukup banyak. Beberapa koneksi yang tidak mudah ditembus semuanya ditangani oleh Tiger sendiri. Dan beberapa penjual bahan obat yang nakal semuanya langsung menyerah setelah bertemu dengan Tiger. Perusahaan bahan obat berkembang dengan pesat. Bahan obat yang didapatkan tidak hanya dipasok untuk farmasi Su saja tetapi juga mulai memasok ke perusahaan farmasi lain dan telah berhasil mendapatkan keuntungan yang stabil. Saat para pemegang saham mendapatkan berita itu mereka memuji Reva yang telah begitu jeli memilih orang yang cakap dan handal untuk menjalankan perusahaan bahan obat. Pemikiran para pemegang saham ini sebenarnya sangat sederhana. Asalkan mereka mendapatkan keuntungan maka yang lainnya tidak terlalu penting lagi. Reva telah berturut-turut memberikan kontribusi yang besar pada perusahaan. Pertama kali dia telah memulihkan $300 juta ke dalam rekening perusahaan. Yang kedua kali dia telah membalikkan keadaan dan menyelamatkan krisis perusahaan yang hampir bangkrut. Dan yang ketiga kalinya dia mempekerjakan Herman untuk memimpin perusahaan bahan obat sehingga perusahaan dapat mendapatkan keuntungan lain dari anak perusahaan. Semua kejadian ini membuat para pemegang saham cukup puas dengan prestasi Reva. Beberapa pemegang saham ini bahkan mendekati Nara dan meminta dia untuk mengajak Reva bekerja di perusahaan itu. Sebenarnya Nara juga ingin Reva datang ke perusahaan farmasi Su tetapi pada akhirnya dia tidak berani melakukannya. Dia mengerti prasangka orang tuanya terhadap Reva. Biasanya mereka selalu memaki Reva di rumah dan menganggapnya tak berguna. Jika dia meminta Reva datang bekerja di perusahaan bukankah kedua orang tuanya akan merusuh dan membuat kekacauan yang tak ada habisnya. Apalagi sekarang Axel dan Alina tampak lebih waspada terhadap Reva. Dulunya Reva dan Nara masih bisa tidur di kamar yang sama. Tetapi sekarang Alina tidur dengan Nara setiap malam. Dan membiarkan Reva tidur di ruang kerja di lantai dasar. Reva cukup kecewa dengan hal ini tetapi dia juga tak dapat melakukan apa-apa. Hari ini Reva pergi bekerja seperti biasa. Saat akan pulang kerja di malam hari tiba-tiba Reva mendapat panggilan telepon dari Nara. Nanti malam kita makan malam bersama, Apple telah kembali. Reva langsung mengernyitkan keningnya. Apple adalah teman sekelas Nara, seorang gadis yang menjual dirinya demi mendapatkan uang. Ngomongnya sebagai teman Nara tetapi pada dasarnya dia melihat Nara sangat cantik sehingga dia ingin mengenalkan Nara kepada beberapa keluarga kaya.
Dan berpikir untuk mendapatkan sedikit keuntungan dari mereka. Saat masa sekolah dulu, dia juga sangat memperhatikan Nara dan bersamaan dengan itu dia juga terus menjodohkan Nara dengan mengenalkannya kepada banyak pria muda dari keluarga kaya. Tetapi Nara tidak tertarik dengan semua pria ini sehingga Apple juga tak pernah mendapatkan keuntungan apapun dari Nara. Kemudian saat Nara menikah dengan Reva, dia bahkan merasa lebih kecewa dibanding dengan orang tua Nara sendiri. Dia sering menghina Reva. Tahun lalu dia pergi ke luar negeri tetapi tak disangka hanya dalam waktu yang singkat dia sudah kembali lagi. Reva berkata dengan nada tak suka, "Nara, untuk apa bertemu dengan orang seperti dia?" Nara berkata dengan nada tak berdaya, "Reva, aku tahu kau tidak suka dengannya tetapi bagaimanapun juga dia adalah teman sekelasku. Lagi pula, dia juga sudah meneleponku, jika kita tidak pergi nanti dikiranya kita terlalu pelit. Sudahlah, anggap saja kau sedang menemaniku, oke?" Reva tersenyum, dia memahami karakter Nara. Nara terlalu solider dengan teman-temannya. Setelah pulang kerja, Reva menjemput Nara dan langsung pergi ke restoran Spoon dan Stable. Wajah Nara tampak seperti tidak enak hati dan berkata, "Reva, aku tahu ucapan Apple tidak enak didengar. Tetapi dia sudah lama tidak pulang ke sini jadi kau tak usah terlalu mempedulikannya, oke?" Reva mengangguk dengan ringan dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu canggung." Nara tak bisa menahan senyumnya dan langsung merangkul lengan Reva kemudian masuk ke restoran. Baru saja mereka berjalan sampai ke depan pintu restoran, mereka sudah melihat seorang gadis dengan dandanan yang tebal. Dia adalah Apple, teman sekelas Nara. Wajahnya tampak cukup cantik dan dulunya dia juga termasuk sebagai kembang desa. Tetapi dibandingkan dengan Nara, kecantikan mereka berada di dunia yang berbeda. "Nara," sapa Apple. "Apple, sudah lama tak bertemu." Nara berlari ke arahnya sambil tersenyum lalu berkata, mengapa kau menunggu kami di depan pintu?" Apple tersenyum dan berkata, "Apa boleh buat, Spoon dan Stable ini terlalu mewah. Jika bukan membernya tidak akan diizinkan masuk. Jika aku tidak menunggu di depan pintu nantinya pelayan di sini malah menghalangi kalian masuk kan jadi tidak enak." Bab 136. Terlihat jelas ada keangkuhan dan superioritas dalam nada suaranya. Ini juga tidak heran karena kartu member Spoon dan Stable tidak mudah didapatkan. Jika dapat memiliki kartu member Spoon dan Stable di kota Carson ini merupakan sebuah simbol status seseorang. Dia tidak tahu bahwa Reva dan Nara yang ada di depannya masing-masing memiliki kartu VIP dan kartu Diamond. Bagaimana mungkin para pelayan ini berani menghalangi mereka? Nara tidak memasukkan kata-katanya ke dalam hati dan langsung masuk ke restoran bersama dengan Apple sambil tersenyum. Di dalam sebuah bilik ruangan ada seorang pria berkulit putih yang sedang duduk di sana dengan santai. Saat melihat Nara, tiba-tiba matanya berkilau dan dia segera berdiri. "Apple, siapa wanita yang cantik ini?" Pria berkulit putih itu bertanya dalam bahasa Inggris dengan nada arogan, seolah-olah berbicara dalam bahasa ini dapat menunjukkan kekuasaannya. "Dia adalah teman baikku." Apple menjawab pria itu dalam bahasa Inggris sambil tersenyum. Dan pada saat yang sama dia berkata kepada Nara, "Maaf, Peter baru saja datang ke China dan belum terbiasa berbicara dengan bahasa Mandarin. Peter, kau harus beradaptasi. Lagi pula di kota Carson ini tidak semua orang memiliki pendidikan yang tinggi." Peter tampak sombong dan berkata, "Sayang sekali. Bahasa kita adalah bahasa universal di dunia ini. Dengan menguasai bahasa Inggris adalah satu-satunya cara untuk benar-benar dapat berintegrasi dalam peradaban dunia."
Yang artinya jika tidak mengerti bahasa mereka maka akan dianggap tidak terintegrasi ke dalam peradaban dunia. Reva mencibir dan merasa Peter ini terlalu sombong. Apakah dia tidak tahu bahwa bahasa Mandarin adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia? Lagi pula negara mereka baru berusia beberapa tahun tetapi sudah berani berbicara tentang peradaban dunia. Peradaban China adalah peradaban tertua dan terluas sepanjang sejarah. Di sisi lain, Apple tersenyum sedikit yang seolah-olah menyetujui ucapan Peter. Mari, kuperkenalkan kalian. Ini tunanganku, Peter. Dan ini adalah sahabatku, Nara. Apple tersenyum dan sama sekali tak mempedulikan Reva yang ada di sebelahnya. Nona cantik, suatu kehormatan dapat bertemu denganmu. Peter mengulurkan tangan untuk meraih tangan Nara dan pada saat yang sama membungkuk dan menciumnya. Reva mengernyitkan keningnya dengan heran dan segera berdiri di depan Nara dan menghalangi tangan Peter. Peter mengerutkan keningnya dan menatap Reva dengan jijik. Hei cowok, di negara kita sikapmu yang mengganggu kultur kebudayaan cium tangan ini dianggap tidak sopan. Reva menjawab dengan dingin. Di negara kita, seorang pria yang meraih tangan seorang wanita dan ingin mencium tangannya tanpa persetujuan wanita itu disebut dengan sikap seorang preman. Wajah Apple tampak menjadi sangat dingin kemudian dia berkata dengan serius, Reva, apa yang sedang kau katakan? Apakah kau tahu bahwa di negara Peter, mencium tangan seorang wanita berarti memberikan respek terhadap wanita itu? Kau ini pria cabul, pikiranmu penuh dengan pikiran kotor. Pria yang bersikap begitu gentleman malah menjadi seorang preman di matamu. Aku malah merasa kau sendiri yang preman. Wajah Reva tampak dingin dan berkata, aku tidak tahu apakah itu termasuk memberikan respek di negaranya. Tetapi dengan dia bersikap seperti itu di negara kita artinya dia tidak menghormati seorang wanita. Apple tampak sangat kesal, Peter kan bukan berasal dari negara kita. Bukankah seharusnya kau menghormati budaya orang lain? Reva, dia datang ke negara kita, bukankah seharusnya dia yang menghormati budaya kita? Kau. Apple hanya bisa terdiam dan mengumpat dengan marah, aku tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang tidak berpendidikan seperti kau. Nara, ayo makan, untuk apa kau membawa sampah seperti itu ke sini? Apakah kau ingin membuat nafsu makanku hilang? Kau suruh dia pulang dulu saja, jangan mempengaruhi suasana hati kita berdua. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.